wali kota di berbagai belahan Indonesia terpilih dan dipilih oleh rakyat karena diketahui, dikenal, disayang, dan dihormati oleh rakyat dan dipercaya untuk memimpin rakyat. Begitu juga Republik Indonesia, 270 juta penduduk Indonesia adalah rakyat yang memiliki hak politik dan subjek politik menentukan bangsanya. Sehingga memiliki hak menyampaikan aspirasinya, termasuk menentukan siapa presiden tahun 2024 yang akan datang. Apalagi Pak Jokowi sudah 2 periode dan hari ini semua punya kesempatan. Dan saya adalah simbol dari kesempatan yang mendorong dan ingin didorong berpartisipasi dan menentukan Indonesia 2024 dan masa-masa yang akan datang. Kenapa kita harus ikut menentukan? Kenapa kita harus terlibat? Kenapa kita harus bersama-sama mengejar arah bangsa ini? Karena terlampau banyak yang harus dikerjakan untuk bangsa ini. Karena terlalu banyak mimpi dan cita-cita kita semua, mimpi dan harapan sahabat-sahabat semua yang selama ini terpendam, yang selama ini menjadi harapan dan mimpi belum terwujud dengan sungguh-sungguh. Melalui forum ini kita berikrar dan bertekad, harapan, cita-cita dan keinginan kita akan kita wujudkan bersama di 2024 yang akan datang. Apa itu harapannya? Yang pertama, tantangan-tantangan yang segera diwujudkan. Mimpi kita adalah semua rakyat sejahtera. Mimpi kita adalah semua setara. Mimpi kita adalah semua punya hak untuk mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Baik sebelum pandemi, saat pandemi dan pasca pandemi, kita masih memiliki apa yang disebut sebuah sistem ekonomi yang belum berkeadilan sosial. Sistem sosial ekonomi apa itu? Yaitu ekonomi yang bisa bersama rata. Semua mendapatkan kemakmuran yang sama. Kaum milenial punya hak dan mimpi untuk punya rumah, punya pekerjaan yang layak, penghasilan yang tinggi, kemakmuran dan menyekolahkan serta membahagiakan kedua orang tuanya. Survei terakhir menunjukkan kaum milenial sangat jauh dari mimpi mendapatkan dan memiliki rumah. Karena pendapatan rakyat semakin hari semakin mengecil. Apalagi pasca pandemi. Maka tugas berat kita adalah sejak selesai pandemi berakhir, maka kita harus wujudkan kesetaraan Indonesia yang sama. Indonesia yang kaya tidak hanya beberapa gelintir, tetapi semua rakyat Indonesia kaya di negeri yang kaya ini. Ini targetnya, mimpi kita itu. Apalagi kalau mimpi-mimpi warga NU, karena warga NU adalah warga yang paling terbanyaknya adalah kaum pinggiran. Karena demokrasi, kaum pinggiran punya hak menjadi kaum tengah. Pak Jasri ini dari dulu di pinggiran terus, hari ini alhamdulillah sudah di tengah menjadi wakil wali kota. Itu berkah dari demokrasi, berkah dari reformasi. Begitu juga saya, dari anaknya petani, anaknya guru, anaknya kiai, kemudian karena demokrasi bersekolah baik di Yogyakarta, di UGM, kemudian bersama-sama mendirikan PKB, alhamdulillah. Sejak usia 32 tahun selalu menjadi pimpinan DPR, menjadi menteri, menjadi jabatan legislatif. Karena apa? Karena demokrasi. Semua punya hak yang sama. Insya Allah kaum santri, nahdliyin, masyarakat pinggiran punya hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Amin. Oleh karena itu dukungan dan hak politik untuk menuju kesetaraan kemakmuran ini bukan hanya deklarasi, tetapi meyakinkan. Suatu hari kalau ada survei di Maluku Utara, kita akan lihat siapa yang dipilih oleh rakyat. Tergantung kita semua meyakinkan dan menyampaikan salam kepada rakyat di sekitar kita. Saya berharap sepulang dari sini, sampaikan salam cinta saya, sampaikan salam hormat saya. Mari bergandeng tangan untuk mewujudkan Indonesia yang setara, yang adil, yang makmur dan sejahtera. Yang kedua,
Indonesia profesional. Apa itu? Pendidikan yang merata, pendidikan yang sesuai dengan tuntutan keadaan. Sekolah tinggi tapi menganggur. Sekolah tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan ketenaga kerjaan. Oleh karena itu, Indonesia profesional adalah cita-cita kita. Semua kaum muda, apalagi nanti tahun 2030, 52% penduduk Indonesia ini kaum muda. Hari ini sudah harus diinvestasikan. Seluruh kaum muda Indonesia harus punya pekerjaan dan penghasilan yang layak dan lebih baik bagi kesejahteraan keluarganya. Syaratnya apa? Punya skill dan kemampuan. Kualitas SDM kita tingkatkan. Kita beri pendidikan yang transformatif, yang mampu memberikan skill dan kemampuan sesuai dengan profesionalitas yang dibutuhkan. Ini bagaimana caranya? Saya perlu sampaikan bahwa tahun 99 kita pernah berhasil memaksa Undang-Undang Dasar 45 mewajibkan pemerintah untuk 20% anggaran belanja negara digunakan untuk pendidikan. Hari ini saya berkomitmen dan kita semua berkomitmen dan menyerukan kepada semua pihak, seluruh anggaran